Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Amin. Bapak, Ibu, pemirsa yang terhormat, pemirsa yang mulia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di dunia ini sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa zikrullah, selalu bersyukur kepada Allah, dan semoga kita dijadikan Allah sebagai hamba-hamba Allah yang terbaik. Amin. Terbaik maknanya adalah sesempurna mungkin kita bermanfaat baik, bermanfaat yang diridhoi Allah kepada semesta alam. Amin. Amin. Kita tadi sudah bersilah kepada Allah dengan alhamdulillah, sudah menggandeng Rasulullah dengan salawat kepada Rasulullah, dan juga sudah bersilaturahim dengan muslimin dan muslimat menggunakan doa supaya kita diampuni dan seluruh para beliau juga diampuni, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Kita mulai bincang tentang altruisme ini melalui konsep bahwa your cell is you. Jadi masing-masing sel kita itu itulah kita. Maksudnya bagaimana? Kita dulu pernah mendengar atau melihat atau mendapatkan informasi tentang cloning. Apa itu clone? Clone itu adalah proses menghasilkan individu baru dari individu yang sudah ada, dan individu baru yang dihasilkan adalah tepat sama dengan individu yang sudah ada. Prosesnya tidak mudah digambarkan secara lisan begini, tetapi saya mencoba mentransformasikan informasi ini dengan jalan begini. Jadi, kalau misalnya ada seseorang A, individu A, ingin diklon, maka sel yang akan diklon itu bisa diambilkan dari sel kulit. Bisa diambilkan dari kulit bagian dalam. Contohnya mukosa, mulut, hidung, atau konjungtiva mata. Bisa diambil dari jantung, bisa diambil dari ginjal, bisa dari paru-parunya, bisa dari livernya, dan bisa juga dari pankreasnya, bahkan bisa dari sel tulang, sel saraf, sel lemak, dan sel pembungkus atau sel jaringan ikat. Intinya adalah bahwa seluruh sel tubuh manusia itu sifatnya persis sama dengan manusia itu, sehingga kalau diklon nanti menghasilkan manusia itu atau individu yang sama persis dengan individu yang diklon. Sama persis maksudnya dari sisi fisik. Fisik itu hidung, mata, tubuh, dan sebagainya, dan juga psikologis atau non-fisik. Non-fisik itu sifat. Sifat itu baik, buruk, dermawan, dan sebagainya, itu sifat. Nah, setelah kita mengerti bahwa masing-masing sel kita adalah kita, maka tadi dikatakan bahwa sel memiliki dua atau sepasang entitas fisik yang bisa diraba, dilihat, diukur, ketebalan, kekerasan, bentuknya, fisik jasad. Ada entitas yang non-fisik. Entitas non-fisik ini dalam bahasa agama disebut dengan akhlak. Di dalam fisika disebut dengan gelombang. Nah, berbicara tentang gelombang, maka nilai gelombang itu hanya ada sepasang. Saya ingatkan, hanya ada sepasang. Positif dan negatif. Positif dan sebaliknya. Di dalam hukum gelombang, ada namanya hukum resonansi. Secara mudah, hukum resonansi ini bisa kita lihat ketika ada seseorang menelpon orang lain. Resonansi terjadi atau bisa tersambungnya satu telepon dengan yang lain, itu syaratnya adalah gelombangnya sama. Yang dimaksudkan gelombang sama itu, gelombang orang lain itu dilihat dari nomor teleponnya. Kalau si A mempunyai nomor telepon 001 misalnya di belakang, maka ketika dipencet 001 maka akan tersambung dengan si A. Sebaliknya, kalau saya pencet 002, pasti tidak tersambung dengan si A. Jadi 001 tersambung dengan si A, 002 tersambung dengan bukan si A. Nah, sel memiliki
memiliki sepasang nilai gelombang, sepasang nilai akhlak, sepasang nilai sikap, sepasang nilai kepribadian. Ada yang kepribadian nilainya baik, ada yang kepribadian atau akhlaknya buruk, sifatnya buruk, karakternya buruk. Nah, mengacu kepada resonansi dalam hukum gelombang tadi, maka wajar kalau misalnya yang positif akan beresonansi dengan yang positif. Sebaliknya yang negatif akan beresonansi dengan yang negatif. Yang positif misalnya apa? Sehat, baik, dermawan, suka membantu, memaafkan, menolong orang lain. Segala perilaku baik itu namanya positif. Baik beresonansi dengan baik. Dermawan beresonansi dengan dermawan. Artinya orang yang dermawan maka dia mudah mendapatkan rizki. Orang yang pemaaf dia mudah dimaafkan. Paling tidak dimaafkan Tuhan. Orang yang suka menolong dikala apapun dia butuh pertolongan, pertolongan itu datang. Orang yang suka berkata baik, maka kalimat-kalimat baik yang datang. Atau paling tidak apapun yang dikatakan orang tetap saja tafsiran dirinya baik. Jadi kalau begitu, nah tentu kalau kita melihat ada sesuatu yang buruk di samping kita sebut baik tadi. Yang buruk itu apa maksudnya? Misalnya gagal, pelit, sombong, angkuh, tidak mau menolong, sakit. Itu termasuk kondisi buruk. Kecuali dalam koridor tertentu kita akan bicara nanti kepada kondisi yang khusus. Nah, tadi kita bicara tentang baik dan buruk. Baik itu termasuk kuat, tangguh, tahan banting, awet, tidak mudah hancur, dan sebagainya. Nah, itulah hal-hal yang ada pada posisi baik. Lalu, karena setiap sel merupakan diri manusia itu sendiri, sehingga ketika orangnya bersifat baik, maka sel-selnya baik. Yang dimaksudkan sel, tadi sudah dikatakan ada sel kulit, ada sel tulang, ada sel jantung, ada sel macam-macam, termasuk sel imun tubuh. Kalau sel imun tubuh itu paling tidak kita bilang ada limfosit T, limfosit B, dan masing-masing memiliki produk. Kita ingat dua-dua sel itu, atau sel darah putih yang lain, itu harus bisa bekerja sama dengan baik. Orang-orang yang sukanya bekerja sama dengan baik, silaturahimnya baik, maka sel-selnya juga mengikuti. Dia memiliki sifat-sifat serupa. Jadi antar sel satu dengan yang lain bisa bekerja baik, bisa bekerja sama, saling menginformasikan, saling mendukung, saling membantu, tanpa kenal lelah. Di dalam peristiwa ini, maka kalau dia orang yang hebat silaturahimnya, orang sebaik sifatnya, ketika itu sel-sel imunitasnya juga memiliki sifat serupa. Dia baik. Oleh karena itu dia juga tangguh, tidak mudah patah semangat, dia juga bisa saling membantu dengan mudah, bekerja sama, lalu kemudian bekerja sama untuk mengusir apapun benda asing yang masuk. Di sisi lain, ada counterpartnya, ada contoh yang buruk, yaitu sel-sel yang tidak bisa bekerja sama. Bahkan di ujungnya sana, di perilaku yang kurang bagus pun, sel-sel yang tidak bekerja sama, bahkan saling tukaran sendiri. Itu yang kemudian kita kenal dengan nama autoimun disease. Penyakit yang menyerang dirinya sendiri, menyerang sistemnya sendiri. Jadi, selagi menjadi manusia, dan mudah-mudahan kita ingat dengan perilaku individu adalah perilaku sel, maka sejatinya orang tidak perlu dituntut orang lain untuk berbuat baik. Tetapi tuntutan ini datang pada dirinya sendiri karena kita tinggal memilih. Apakah kita ingin memilih, kita akan beresonansi, kita akan selalu didekatkan kepada kondisi baik, apakah yang sebaliknya? Na'udzubillah. Kalau orang-orang yang senantiasa berperilaku baik, maka dia seolah-olah menjadikan dirinya untuk siap beresonansi, bertemu dengan kondisi-kondisi baik, yaitu kondisi sehat, kondisi nyaman, kondisi tenang, kondisi sukses, kondisi kaya, kondisi tentram, kondisi melejit, prestasinya, tahan terhadap sakit, dan kemudian bisa bekerja dengan baik, bisa makmur, bisa sejahtera, dan sebagainya. Kalau kita merujuk pada Al-Quran, maka Al-Quran mengatakan bahwa hanya ada sepasang keadaan. Dan keadaan itu di saat yang sama berada bersama-sama. Jadi sebagai insan, kita itu dipersilakan memilih di saat yang sama salah satu saja dari pilihan, dari sepasang itu. Ketika kita memilih kanan, tidak mungkin ke kiri. Ketika kita memilih kiri, tidak mungkin karena ada batas. Atau ada orang yang senangnya di antara kanan dan kiri. Mungkin itu pilihan orang lain.
Nah, apa yang dimaksud dengan rujukan Al-Qur'annya? Ialah auzubillahi minasyaitonir inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Sesungguhnya setiap saat itu ada situasi sepasang. Satu mudah, satu sulit. Yang mudah itu berkorelasi dengan baik. Sehat, sejahtera, tentram, saling bantu, mendoakan, memaafkan, menolong, dan sebagainya. Itu. Ada orang yang memilih satunya, na'udzubillah, tadi sulit. Ketika medit, angkuh, congkak, sombong, maka dia berdiri pada posisi sulit. Maka kesulitannya datang. Kita bawa lagi pada dasar yang lain. Di dalam surat yang lain, Allah SWT menyampaikan, atau Al-Quran berkisah bahwa ada situasi yang bermacam-macam. Hanya saja yang bermacam-macam itu dikembalikan pada sepasang hukum pasangan. Maka dikatakan bahwa yang bermacam-macam hanya terdiri dari sepasang. Hukum pasangan ini pernah dipublikasi oleh Abdurrahman di 2014. Sedangkan Yourself is You itu dipublikasi pada 2020 baru ini. Baik, hukum pasangan bercerita tentang sepasang. Kanan, kiri, atas, bawah, positif, negatif, sehat, sakit, sukses, gagal, pemurah, tidak, rendah hati, sombong, dan gitu. Saya bacakan ayatnya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Ada sepasang situasi, malam dan siang. Di malam mulai menjelang malam sampai malam gelap sama sekali, sampai mau menjelang terbit lagi. Di siang pun juga begitu, mulai pagi duha sampai tengah hari panas gitu, sampai matahari mau ghurup, mau tenggelam. Itu bermacam situasi. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, adapun manusia hanya sepasang laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha mereka itu bermacam-macam. Ada yang dokter, ada yang engineer, ada yang entertain, ada yang entrepreneur, ada yang macam-macam, cleaning service, dan security, macam-macam. Ini saya komentar. Lalu dari bermacam-macam usaha itu, lalu Al-Quran secara sederhana membagi sepasang. Inna sa'yakum lasyatta. Adapun kelompok yang satu ini, yang sepasang ini, fa'amma man a'ta wattaqa, siapa yang kerjanya sukanya memberi karena Allah, wasaddaqa bil husna, dan dia mengerti bahwa nanti dalam pemberiannya itu akan dibalas oleh yang maha memberikan pembalasan secara sempurna. Biasa disebut dengan pahala, dengan kebaikan. Fasan yasiruhu li yusra, maka orang ini hidupnya senantiasa mudah dan dimudahkan. Artinya begini, setiap mendapatkan masalah, dia dapat solusinya. Dan di solusi itu, dia dapat kemudahan untuk menyelesaikan. Jadi ada dua. Kalau ada masalah, selalu mudah mendapatkan solusi. Di solusi itu dia mudah mengeksekusi solusi itu. Fasan yasiruhu lil yusra. Mudah untuk mendapatkan dan dimudahkan untuk menyelesaikan solusi. Wa amma man bakhil wastaghna, adapun orang yang sukanya bakhil dan sombong, tidak mau mendengar peringatan orang lain, tidak mau mendengar merasa cukup, merasa diri yang lebih dan sebagainya. Amma man bakhil wastaghna, dan mendustakan apa yang akan dibalaskan kepadanya dari kebaikan, atau mendustakan Al-Quran hadis, fasan yasiruhu lil usra, maka dia mudah untuk mendapatkan kesulitan. Jadi fasan yasiruhu lil usra, dia mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan kesulitan. Mudahnya bukan untuk mendapatkan tapi mudah untuk mendapatkan kesulitan. Nauzubillah. Jadi kita tinggal milih apakah kita, mudah-mudahan kita lebih senang ke arah yang solutif, yang senang berbagi kepada orang lain dan sebagainya. Ingat, berbagi bukan bagaimana melihat orang lain berbagi, tetapi bagaimana kita yang berbagi. Karena seringkali ketika kita bicara tentang orang berbagi, atau takwa itu memberi dalam keadaan bertakwa, kan memberi dirinya, bukan orang lain. Tetapi kadang lebih banyak begini, kalau sudah saya sampaikan begini, orang-orang yang melihatnya bukan lagi begini, tapi mereka justru minta saya untuk memberi, ini keliru. Dirinya yang untuk memberi, bukan terus kemudian minta orang lain untuk memberi kepada dirinya. Ini banyak sekali terjadi. Entah gini dan sebagainya, ya dan sebagainya lah, macam-macam. Tetapi bagaimana menyentuh dirinya untuk memberi, bukan minta orang lain. Oh, kalau begitu saya minta kamu aja, bukan begitu. Ini perilaku yang saya kira kurang tepat. Jadi mudah-mudahan di ujung dalam presentasi ini saya ungkap lagi bahwa setiap sel kita adalah kita. Ketika orangnya baik, maka sel-selnya baik. Kalau itu berbicara tentang imunitas, maka imunitasnya bagus. Jadi insya Allah selamat. Salah satu yang tertinggi dari kebaikan itu adalah, buktinya adalah memberi. Memberi yang tertinggi adalah bentuknya mal, bisa berupa uang, bisa berupa harta, makanan, baju, dan sebagainya. Dan terakhir ditutup adalah
memberi, bukan lain melihat bagaimana orang memberi, tapi dirinya sendiri. Kalau saya ya, saya Abdurrahman, bagaimana memberi, kalau Pak Anton ya bagaimana Pak Anton, gitu ya. Terus kemudian tidak menggulirkan bagaimana orang lain. Terus kemudian itu kira-kira mudah-mudahan Allah SWT menyemangati kita senantiasa berada dalam sisi yang diri dari Allah, sempurna dalam berbagi kebaikan, sempurna dalam berbagi infak, dan tujuannya lillahi ta'ala. Boleh ada satu pertanyaan? Mohon maaf apa yang belum sempurna disampaikan, mudah-mudahan Allah memperbaiki kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, boleh ada satu pertanyaan? Boleh. Makasih. Kan ada fa'inna ma'al usri usron. Banyak para ulama yang berpendapat bahwa Allah itu terlebih dahulu menciptakan kebaikan baru keburukan, kemudahan baru kesulitan, obat baru penyakit, nah, altruis baru egois. Nah, saya ingin Profesor kembali menjelaskan corona melawan altruis begitu. Jadi saya berkeyakinan bahwa Allah lebih dahulu menyediakan altruis untuk melawan corona. Nah, barangkali ini bisa diperjelas oleh Profesor. Mangga. Jadi di saat yang sama, bukan dan bukan dan hubungannya itu, tapi ma'a itu di dalam bahasa Arab artinya bersejalan. Jadi kalau ada jalur jalan itu jalur kanan dan jalur kiri, gitu. Jalur kanan dan jalur kiri. Kita lihat aja, kita memilih jalur kanan, mudah-mudahan kita semua pilih jalur kanan atau jalur yang kiri. Dan setiap saat ada peristiwa, ada ngantuk, ada segar, ada lapar, ada tidak, dan sebagainya. Ada setiap saat itu. Kalau misalnya corona sekarang lagi dihembuskan itu, dibombardirkan itu gara-gara isunya aja dihentakkan. Yeah. Padahal setiap saat kan ada masalah tuh. Maaf ya, ada sakit jantung, ada sakit karsinoma, kan setiap saat ada itu. Dan itu korbannya lebih besar, tapi kan tidak diisukan secara bombastis gitu. Nah sekarang corona itu termasuk bagian dari itu, gitu. Tapi tidak banyak sih korbannya, tidak, cuma isunya jadi hebat begitu. Nah, tinggal kita memilih yang mana. Mas Anton sendiri termasuk yang altruis atau bukan? Bismillah, altruis. Saya khawatir jawabnya altruisnya harus ditambah nih. Iya. Ya, jadi ya mudah-mudahan begitu. Jadi corona ini hanya bagian kecil saja dari fenomena gitu ya. Fenomena ini kebetulan menginjak kita semua. Seolah-olah kalau yang saya mengerti pemahaman dari saya, seolah-olah kenapa kok corona hadir gitu? Kenapa dunia ini cocok dengan corona? Kan tadi ada frekuensi itu yang sama, cocok dengan yang sama gitu kan? Iya, kenapa kok memilih yang kurang bagus itu? Mungkin perilaku umat di dunia ini mungkin perlu diperbaiki. Intinya adalah tingkatkan akhlak mulia, sehingga kita cocok dengan rahmat, bukan cocok dengan penyakit gitu kan maksudnya. Nah, di situ. Kayaknya sih kalau menangkap dengan mudah apa yang saya sampaikan adalah karena kita ada sepasang jalur, kita memiliki kesesuaian gelombang. Bahasa ini ada di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa'adnahum ma kanu yaktibun. Andaikan penduduk bumi ini, kalau diperkecil adalah kelompok desa atau kecamatan atau RW atau RT, beriman dan bertakwa yang datang rahmat. Pertanyaannya kenapa kok bukan rahmat yang datang? Berarti iman dan takwanya kurang, gitu saja, gampang. Iya. Berarti tadi bukan di jalur kanan, karena jalurnya sama-sama. Bukan sesudah tidak ada bahasa sesudah itu. Sepanjang yang saya pernah hidup dan pernah berdiri dan pernah mengerti bahasa Arab, ada bahasa ma'a di situ, sama-sama. Ya kan? Ya. Pas Anton datang bersama, kan nggak ada selisih waktu. 1 detik pun nggak ada, bersama-sama. Senantiasa bersama, tinggal kita pilihnya yang mana. Kalau ini yang datang ke dunia, jawabannya gampang. Berarti frekuensinya harus diubah ke positif. Kalau sudah frekuensinya positif, lebih sering berbagi dan sebagainya, selesai masalah. Sekarang malah ciut-ciutan, ya kan? Kalau ada masker gitu, ya dijual mahal-mahalan. Ini kan ada kesempatan kan, ya kan? Ya gitu dah. Pilih mau ya seperti itu. Dengan altruis atau berteman dengan egois, dengan penyakit kan gitu, Prof ya? Egois itu mirip dengan corona. Dia maunya hidup dan makan orang lain. Iya. Dia kan nggak bisa hidup sendiri. Dia mesti jadi parasit. Iya. Yang egoisnya tinggi, na'udzubillah min dzalik. Ya,
Ya mudah-mudahan selamat lah ya. Saya tidak mengatakan bahwa orang-orang yang sakit corona pasti egois, tetapi ada sebagian yang perlu belajar untuk lebih baik gitu. Iya. Nanti ada tingkatan di situ. Memang ada orang yang diberi pelajaran. Kalau orang tidak beriman itu biasanya disebut dengan adab. Ada di artikel saya yang lain tuh. Iya. Kalau orang sudah baik sekali, tetapi masih tetap kena, itu berarti hanya dipoles supaya lebih baik lagi. Ada kekurangan-kekurangannya yang mesti disempurnakan. Iya. Baik. Itu ya. Jadi tentang altruis itu ada kerjasama. Tadi namanya altruis, tolong menolong, memaafkan, namanya altruis. Jangan altruis itu dibahasakan bahasanya doang. Tetapi kalau misalnya kita mau ngapain ya, misalnya ada orang sudah minta bantuan, ini mau dikasih makan apa enggak, kasih duit apa enggak, kayaknya enggak usah deh. Itu namanya egois tuh. Gitu ya. Mudah-mudahan baik. Oke. Tingkatannya ya, Profesor. Makasih, matur nuwun. Mudah-mudahan channel ini mendapat berkah, mendapat subscribe, mendapat dan ya berkah bagi bangsa, berkah bagi semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin, semoga sukses. Amin. Amin, makasih Prof. Sama-sama. Matur nuwun. Selamat beraktivitas. Hari ini kemana, Prof? Nih, lagi ada kerjaan nih. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.